nama saya Saskia Miranda dari Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban saya UTS pada matkul Ilmu Ekonomi. 1. Cash and Fair memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Sebutkan dan jelaskan 4 manfaat belajar ilmu ekonomi. Pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam berpikir, kita menganalisis mana yang baik dan buruk, benar dan salah, dan menentukan pilihan. Kemampuan ini yang memungkinkan masyarakat terus-menerus meningkatkan kualitas hidup. Teknik berpikir dalam ilmu ekonomi akan meningkatkan kemampuan dalam berpikir mengambil keputusan. 2. Membantu memahami masyarakat. Menurut ilmu ekonomi, interaksi manusia terjadi lewat pertukaran di pasar. Ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran, manusia berupaya mengatasi kelangkaan selanjutnya, yang mengembangkan teknologi dan sistem kemasyarakatan. 3. Memahami masalah-masalah internasional atau global. Di tingkat internasional, interaksi antara individu secara langsung demi kepentingan pribadi jarang sekali terjadi. Individu yang berinteraksi lebih mewakili kepentingan kelompok. Dalam belajar ekonomi, kita dapat mengerti lebih pasti dan dalam mengapa pada saat negara Asia Timur mengalami kritis ekonomi, pada tahun 1998, negara maju mau memberikan bantuan. 4. Bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Ekonom memandang demokratisasi sangat penting dalam rangka memperbaiki proses alokasi sumber daya, karena lebih mencerminkan aspirasi masyarakat kebanyakan. Tidak mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin yang akan dipilih harus menjabarkan program-program ekonomi mereka. 2. Sebelum terjadinya kelesuhan perekonomian dunia pada tahun 1929 sampai 1933 yang dikenal sebagai depresi besar atau Great Depression, ilmu ekonomi tidak mengenal dikotomi mikro atau makroekonomi. Jelaskan pengertian mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Makroekonomi adalah menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian. 3. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Sebutkan faktor-faktor permintaan dan faktor-faktor penawaran. 3. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa yang mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen yang meningkatkan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri, harga barang yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. 4. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang diberi sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. 4. Tingkat substitusi. Semakin sulit dicari substitusi barang, permintaan semakin inelastis. Jumlah pakai. Semakin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang semakin inelastis. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru.